Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini merupakan hari kedua MPLS di SMP Negeri Karya Sakti. Saya akan menyampaikan materi tentang belajar efektif. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ria Ningsi, Sarjana Pendidikan. Lanjut saja ke materi. Pengertian belajar efektif. Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja di dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Berikut tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar, agar yang tidak pandai menjadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun yang belum dijelaskan guru. Kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan diri kita sendiri. Ketiga, membuat perencanaan yang baik. Ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. Keempat, disiplin dalam belajar. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. 6. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting, karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. 7. Hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang, atau dengan membuat contekan. Sebaiknya, ketika akan ujian, tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman, akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong, yaitu membohongi diri sendiri sehingga tidak percaya diri dalam menjawab soal ulangan. 9.
Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas secara bersama-sama. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. 11. Jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. 12. Kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, ada baiknya kalian mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. 14. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya dilakukan secara berimbang. Kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan menjadi segar setiap hari. Tentu, di kelas tidak sering mengantuk kan? 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, contohnya matematika, ada baiknya banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman. Sehabis belajar, bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian akan menyukainya. 16. Ikutlah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran yang telah diajarkan di sekolah, kalian juga dapat pelajaran tambahan di luar sekolah. 17. Cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. 18. Jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab pertanyaan dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain. Malu kan? Kalau kalian rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar sehingga ulangan akan mendapatkan nilai maksimal. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, dan lain-lain. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. 21. Hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar secara teratur, seorang siswa akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. 22. Metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seseorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafal kata bahasa dari orang tuanya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. 23. Trial and error.
Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Setiap manusia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Terkadang, beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun, dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukan kembali. Sampai pada akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. 24. Conditioning. Manusia bisa belajar dengan pengkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan pengkondisian jika ada stimulus dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian, respon menyertai stimulus netral itu dan diulang beberapa kali. 25. Metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan dengan pilihan tersebut. Maka pada kuncinya, berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian, anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. 26. Mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling kalian kuasai atau gampang. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down dan putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. 27. Sering-seringlah praktik. Latihan dan latihan itulah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak kalian mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula kalian dalam mengerjakannya. 28. Fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati, karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Nah, anak-anakku, demikian tadi tips-tips untuk belajar efektif. Silakan kalian praktikkan mana yang menurut kalian mudah dipahami. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.